فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bagaimana cara mengatasi anak di usia 2,5 tahun yang suka teriak-teriak dalam rumah? Disebabkan karena di luar rumah sering digodain sama teman-temannya. Ya, nah di sini saya sebutkan juga, ya, orang tua itu harus juga dekat dengan teman-teman anaknya. Ya, misalnya dengan cara sekali-sekali mengajak teman-temannya itu main di rumahnya. Ya. Jadi jangan cuma dekat kepada anak kita, tapi kita perhatikan juga teman-temannya. Dan kita dekat dengan teman-temannya, dan kalau perlu kita tahu siapa teman-temannya. Nah, kita jadi mengetahui misalnya dia ada masalah murung dengan si fulana, ya kita bisa mendamaikannya, mengislahnya, kan begitu ya. Nah, seperti itu. Ada orang tua yang tidak mau tahu ya dengan teman-teman anak-anaknya. Nah, ini juga keliru ikhwan fillah. Jadi orang tua harus juga peka dengan lingkungan dan pergaulan si anak. Dan kalau perlu dia dekat dengan teman-teman anak-anaknya. Nah, seperti ini ya. Kalau misalnya memang ya disebabkan karena jahil lah teman-temannya suka menggodainya, ya tentu kita bisa melakukan pendekatan kepada si anak dan kepada teman-temannya, ya mengajaknya sekali main di rumah, kan begitu ya, atau turut bermain bersama mereka, sebagaimana Nabi juga kadang-kadang ikut bermain bersama anak-anak. Nah, demikian. Hingga ya kalau ada masalah itu mudah untuk didamaikan di antara anak-anak itu. Baik, kadang-kadang ada sebagian orang tua mengajarkan yang tidak baik. Sudah tahu anaknya salah tapi juga tidak ya memberikan pengajaran yang baik. Ya malah dia membela kesalahan si anak. Ya, lalu bagaimana anak ini akan tumbuh menjadi orang yang ya dikatakan beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau sejak kecil kemungkaran yang dilakukannya justru mendapat dukungan. Ya, justru sebaliknya, dia adalah orang yang ya suka membela kezaliman dan menutupi dan menolak kebenaran. Baik. Jadi demikian. Dan kadang-kadang anak juga harus diajari kisos. Kalau dia menjahili anak orang lain atau temannya, maka kita ya mengkisosnya itu dengan cara yang bijak ya. Nah, demikian. Supaya dia tahu bahwasanya kalau dia pukul maka balasannya akan dipukul misalnya. Ya, misalnya kalau dia menipu temannya maka balasannya dia akan mendapat celaka ataupun mendapatkan bencana dan seterusnya. Jadi dia harus diberi ya adanya di sana kisos dan sejenisnya. Baik. Tentu dengan cara yang layak bagi mereka. Baik. Di sini juga saya sebutkan bahwa ya orang tua itu harus dekat bukan hanya dengan anak-anaknya tapi juga dengan lingkungan anak-anaknya dan teman-teman anak-anaknya. Itu penting ikhwan fillah. Ada sebagian orang tua ketika anaknya ingin bermain bersama teman-temannya di rumah justru diusir. Udah sana, jangan main di sini gitu ya. Nah, ketika dia main di luar, anaknya nangis, marah-marah dia gitu. Kadang-kadang lucu juga. Dia ajak, dia kadang-kadang ikut bermain bersama kita. Ya, baik. Karena dia tidak bergaul juga tidak mungkin. Nah, dan dalam hal ini kita mungkin ada faedahnya. Ya, terutama kaum ibu ya, ajak mereka ikut bersama bermain di rumah. Mungkin anak tetangga itu kurang pendidikan kan gitu ya, karena orang tuanya awam. Ya, ajak mereka bermain di rumah, hingga dengan bermain di rumah kita lebih bisa mengawasinya, lebih dekat dengan teman-temannya, dan mungkin bisa memberikan pengaruh yang baik kepada teman-temannya. Ya, daripada kita menyuruhnya main di luar. Baik.